Halo, udah lama. Setahun ada kali ya? Setahun ada nggak sih? Ada. Halo, selamat malam semuanya. Ya, di sini malam, mungkin yang nonton nggak tahu pagi, siang, sore, malam. Hari ini gue ditemenin sama Sisya, lagi dua. Ada produk baru, Safir. Terakhir gue cobain 2021 ya, 2021. Ini gue bikin dua style Turkish funnel, soft sama medium. Ya waktu itu sih nyobain sisanya tembakaunya nggak biasa aja. Hari ini baru drop sebulan lalu kali ya, sebulan setengah yang lalu, bulan September atau Oktober. Udah available Oktober sebulan yang lalu, berarti drop di Indonesia tembakau baru lagi. Sekarang banyak opsi, sangat bagus untuk ya home smoker, bagus juga, tapi lounge smokers banyak opsi aja sih untuk launchnya. Bisa produce sisa yang macam-macam. Di sini ada katalog Safirnya, Crown Safir. Jadi dia pertama kali keluar tuh produce-nya charcoal. Ini contoh charcoalnya di sini, Crown charcoal. Sebelumnya charcoal, terus habis itu sekitar 2-3 tahun kemudian dari charcoalnya mereka produce tobacco. Nah, dari 2021 yang kita cobain beda banget ya. Maksudnya sebelumnya ini juga nongol di Hookah Picnic 2023 kemarin di Bali. Nggak terlalu berbeda jauh sama yang sekarang produknya. Kalau yang dari 2021 itu yang bedanya bener-bener jauh in terms of longevity, quality, strength. Itu beda jauh banget. Untuk strength levelnya ini di bawah Darkside, di bawah Blackburn, di bawah Daft. Sedikit di atasnya Hooligan Soft. Jadi Hooligan ada Hooligan Hard, ada Hooligan Soft. Mungkin tangganya ntar kita bikinin di sini tangga-tangga dari strength-nya, dari tembakau yang udah available di kita, apa aja yang dari strong sampai soft. Gua hari-hari sekarang sih nyedotin Safir ini ya, karena flavornya unik-unik. Jadinya bukan bias maksudnya karena ada baru lagi terus doyan, kayak waktu itu ada Nash dan segala macam, tapi flavornya soalnya emang beda dari yang udah keluar ada di pasar. Contohnya kayak ini yang lagi gue cobain, lavender tonic. Jadi ini minuman kayak tonic drink gitu, tapi notes-nya buahnya tuh lavender. Jadi floral sama floral fresh lah. Cuman gue bikinnya di funnel. Tadi udah dicobain sih, udah dipanasin, ini udah jadi sisanya. Mungkin kalau di Turkish lebih enak kali ya. Ini sebenarnya nyobain aja sih di funnel gimana. Enak juga, tapi kayaknya flavornya lebih bright, lebih open pas di Turkish atau preparation yang medium. Untuk si aromanya bright, aroma di funnel juga nggak ada masalah, bright juga. Cuman emang enaknya kayak di mix. Nggak tau ya, kenapa gue mau nyoba lavender tonic, karena di Rusianya, ini tembakau dari Rusia juga by the way. Di Rusianya tuh yang best sellingnya tuh lavender tonic. Kayaknya nggak ada brand lain yang bikin flavor notes yang sama kayak gini sih. Yang mirip aja nggak ada. Mungkin ada yang mirip bikin lavender tapi toniknya yang nggak ada. Soalnya beneran kayak freshness-nya bukan es tapi kayak ya notes-nya emang tonik. Terus habis itu satu lagi Indian Stuff. Jadi pan, as all we know, itu adanya di Afzal. Rasa-rasa pan, rasa-rasa rempah-rempah dari India lah. Ini Indian Stuff, kayaknya nggak tahu ya, brand Rusia belakangan ini banyak ngeluarin pan. Kayak Spectrum ada pan mango, terus ini Safir, kesini ada Indian Stuff. Gue belum nyobain, sini baru mau nyobain. Lebih ke berry, pannya nggak terlalu berasa, tapi buat yang suka pan, yang suka Afzal pan, tapi nempel banget di bongnya gampang rusak. Maksudnya pan tuh emang salah satu aroma yang paling kencang, lebih kencang daripada double apple. Ninggalin rasa lah di bong. Jadi bongnya tuh harus dedicated
untuk yang rasa pan itu. Dan ini surprisingly enak, comfortable. Nggak tahu ya buat orang yang suka pan doang nggak di mix sama apa-apa, mungkin bukan untuk mereka. Tapi yang suka pan kiwi, pan berries yang di mix ini cocok. Iya sih, ini gue yakin nggak nempel di bong aromanya karena rempah-rempahnya berasa, pannya berasa tapi nggak overbearing yang nempel di bong gitu. Terus untuk flavornya, ini semua flavornya yang kita display sama ini. Nanti katalognya kita share juga di layar ya. Ini ada tulisan a perfect blend of Virginia and two varieties barley. Jana pakai barley sama Virginia leaves di dalam satu Sapphire Crown ini. Nah, Jana rasanya natural, nggak artificial, karena dia bilang this combination allows us to produce the product without liquid nicotine. Jana nggak ada ekstra nikotin dari aromanya, dari gliserinnya. Nikotinnya pure dari tobacco, which bikin natural lah. Terus abis itu rasanya tuh ada 30 lebih. Ada Rooibos nih krim karamel, Mejumi, melon pineapple, Mejumi melon pineapple tapi ada susunya. Oh ya, milk cocktail. Jadi ada susu, melon pineapple buat yang dessert doyan. Terus ada Sangria de Granada. Nah ini Sangria. Sangria ini pomegranate delima. Cuman rata-rata kan di Shisha tuh delima tuh kalau menurut gue kayak rujak ya. Jadi gue nggak terlalu suka pomegranate sih kalau di Shisha ya, kayak rujak soalnya. Kalau nggak di mix pomegranate doang gitu. Kecuali mungkin Grenadine Alpha Hair, tapi Grenadine juga kan delimanya itu sirup delima bukan buah delima. Itu paling mending lah. Nah ini juga enak juga, maksudnya tetap ada rujaknya dikit, cuman kalau di smoke single masih bearable, nggak kayak yang lain-lain, pomegranate yang lain. Ada Aperol, ini yang dari koktailnya itu Aperol. Aromanya, gue udah coba Aperol, aromanya nggak terlalu bright, jadi mungkin lu harus mix. Cuman kalau kita ngomongin single Aperol itu kayak Aperol beneran apa enggak? Iya kayak Aperol beneran. Terus habis itu ada Cotret. Cotret ini grapefruit, lychee, raspberry, strawberries. Jadinya kayak Pinkman-nya lah, Pinkman-nya Sapphire si Cotret ini. Terus habis itu, tapi rasanya beda ya. Jadinya don't expect to be the same. Takutnya ntar gue bilang mirip kayak Pinkman-nya Mas Hef, tapi berharapnya sama gitu. Nggak sama, beda totally beda, but it's both are good. Terus habis itu Hazelnut Crush. Ini Hazelnut Crush gue berasa lebih Nutella daripada Nutella Blackbird. Nggak tahu kenapa, tapi maksudnya hazelnutnya nggak kayak hazelnut dessert, tapi hazelnutnya beneran kayak Nutella gitu loh. Jadi ya menurut gue lebih Nutella daripada Nutellanya Blackburn. Lemon pie rocks. Nah ini lemon pie oke juga, karena kenapa? Karena bikin lemon pie susah. Yang enak lemon pie menurut gue cuman Daily Hookah, zaman Daily Hookah dulu. Nggak tahu Starline gue udah cobain. Yang Starline belum gue cobain. Yang gue udah cobain itu yang Daily Hookah lemon pie, itu enak. Terus lemon pie yang enak lagi ada Lia. Tapi sisanya dari itu lemon pie yang lain biasa aja. Ini lumayan, nggak seenak yang Daily Hookah punya, tapi lumayan, tapi oke. Terus cranberry, nah ini lebih mirip kayak apa ya cranberry ya? Kalau gue nyebut kayak Wild Forest sama Wildberry di mix sih, kayak Dark Side Wild Forest sama Wildberry. Buat orang yang suka Wild Forest, Wildberry, pasti cranberry cocok. Cranberry tuh blackberry sama raspberry sama strawberry di mix. Unik-unik sih, jadinya notes-nya tuh yang beda, kita nggak nemuin di tempat lain. Terus ripe mango. Nah, kalau gue yang paling doyan, gue pribadi paling doyan ripe mango. Ripe mango tuh kan kalau misalkan di Blackburn tuh ada exo mango. Exo mango tuh creamy, sweet, tapi nggak ada tanginya. Nah kalau si Dark Side Mango Lassi 2.0 yang baru itu tangy. Jadinya notes-nya tuh ada apa ya? Ada bitter sama kecut-kecutnya mangga belum matang lah, mangga hijau. Ya mangga hijau, bukan mangga yang udah kuning. Nah, tapi di ripe mango lu dapat notes dua-duanya pas lagi inhale sama exhale. Inhale-nya lebih kayak si exo mango yang agak subtle, tapi back notes-nya ada mangga hijaunya. So you get both of the worlds lah. Tapi kalau misalkan ngomongin yang solo exo mango atau mango lassi, yang maksudnya beneran kayak ripe, kayak green mango sama yang kayak cream mango, ya both nggak dapet notes natural sendiri-sendirinya karena ini udah kayak blend gitu. So it's different type of mango lah. Kalau misalkan kita ngomongin votes
Kayak ada di blognya Marek Kosma di Rusia kemarin waktu dia nyari pencarian mango terbaik lah di Sisia. Nomor 1, nomor 2-nya tuh nomor 1-nya Darkside, Mango Lassi 20, nomor 2-nya Ripe Mango ini dari Safir. Terus habis itu Indian Stuff. Nah, Indian Stuff tuh aromatic spice herbs mixed with subtle sense of flowers and rich taste of berries. Jadi sebenarnya ini pan ya, intinya pan, rempah pan dan berry. Kenapa dinamain Indian Stuff? Gara-gara Afzal kan dari India, terus habis itu pan paling terkenal yang awal pertama kali bikin rasa pan itu si Afzal ini. Iya, nggak overbearing sih. Gue bukan orang yang nyedot pan solo ini, gue juga pas bikin kayak, kayak ini ngeprank nggak nih gitu loh. Ternyata nggak, ternyata enak. Buat orang yang suka tembakau coklat, nggak suka tembakau hitam, entry levelnya selain Hooligan Soft. Hooligan Soft kan lebih ke tembakau coklat daripada ke tembakau hitam, meskipun ada dua-duanya. Kalau ini lebih ke tembakau hitam daripada tembakau coklat, tapi strength levelnya memang di bawah. Kayak stepnya tuh Starline. Kalau kita ngomongin Russian Tobacco yang ada di Indonesia sekarang ya, Starline, Hooligan Soft, Safir, Blackburn, Duff, Masef, Darkside, Hooligan Heart. Ya let's say yang kalau di keluar Rusia yang udah available di sini, Tangiers, Overdose baru yang di atas-atasnya lah itu. Nash itu di atas-atasnya juga. Tapi nggak apa ya beda lah, maksudnya it gives different options to different possibilities to the market. Jadi literally kita bisa lebih hands down notes-nya tuh detail gitu. Terus ada Alpine Strawberry. Nah ini strawberry-nya yang sendiri nih, kayak wild strawberry-nya dia. To be honest, gue surprise sama Alpine Strawberry-nya. Strawberry paling bright, karena aroma strawberry tuh nggak ada yang bright, tipis-tipis. Semua brand yang bikin strawberry, tapi ini Alpine Strawberry bright banget. You might wanna look at this. Terus dried plum. Dried plum, oke. Masalahnya dried plum ini enak. Ini dried plum salah satu yang paling enak selain Nash. Kayak basically di Indo yang masuk kayaknya plum cuman ini brand 2, tapi sebenarnya banyak rasa plum di dunia. Tapi dried plum itu kalau orang suka banget. Mau seenak apapun rasanya buah plum, kalau misalkan orang yang nggak suka, akan nggak suka banget. Kalau sekali suka banget. Jadi it's like, kita nggak bisa bilang ini enak atau enggak sih. Bukan masalah enak atau enggak, tapi ini preference, bener-bener preference orangnya. Kalau doyan banget, kalau nggak doyan banget. But I like it, so menurut gue enak, menurut gue. Apple strudel di sini yang selain Safir ada opsi lain, must have. Kalau nggak ada must have, ya bikin manual, apple sendiri sama krim. Jadi ini apple strudel, sweet and sour apples completed with cinnamon and vanilla flavor on top. Nah, apple strudelnya di sini lebih creamy daripada must have. Jadi kalau must have tuh apple strudelnya kan up frontnya masih apple kayak ice granny, tapi ada back note-nya si cinnamon sama si vanilanya ini. Nah, kalau si apple strudelnya Safir tuh seingat gue yang literally kayak apple terus habis itu sama vanilla cream. Nggak tahu ya cinnamonnya ada apa enggak, maksudnya berasa aroma cinnamonnya apa enggak. Masih berasa sih cinnamonnya. Cuman ya lebih creamy lah, maksudnya lebih mahteh. Ya buat orang-orang yang suka creamy pasti lebih suka, yang suka dessert ya pasti lebih suka apple strudel ini daripada yang lain. Selain apple strudel ada Eden Raspberry. Nah, Eden Raspberry one of the best raspberry juga, karena raspberry yang paling enak menurut gue pribadi Blackburn sama Masef. Ini Eden Raspberry give something else again. This is something else unique, tapi not that gitu loh. Maksudnya bukan yang something bad. Maksudnya kan kadang ada yang, oh ini keluar dari scope-nya terus habis itu nggak enak. Ini nggak, ini this is good. Bitter cherry buat orang yang suka bener-bener sour cherry, ini pasti doyan. Tapi kalau sama kayak tadi dried plum, kalau suka banget cherry pasti doyan. Kalau nggak suka cherry nggak akan doyan. So kalau misalkan yang nggak suka cherry, mendingan cherry yang kayak lebih subtle kayak Must Have, kayak North Star gitu, itu lebih subtle. Karena black cherry ya, bukan red cherry. Kalau ini red cherry. Terus pineberry. Nah, pineberry buat orang yang suka needles atau yolka, yang suka pohon Natal, pohon pinus, this is good option juga karena nggak susah di mix, nggak ngerusak rasa lain. Kalau kebanyakan naruh, ya udah kebanyakan naruh juga nggak ada masalah kalau di mix. Nggak se-complicated atau seruwet si needlesnya yang lain sih. Kan needles yang ada sekarang udah ada needlesnya Darkside, ada needlesnya si Blackburn. Tapi namanya beda, namanya LK kalau yang si Blackburn nama Rusia lah. LK artinya needles bahasa Inggris, LK bahasa Rusia.
Terus ya ini pine berry, jadi udah ada needlesnya tapi di mix sama berry. Gue rasa untuk bikin notes-nya subtle, jadi pakai di mix sama berries. Terus ada fragrant blackcurrant. Again, beda lagi blackcurrant-nya daripada blackcurrant must have, blackcurrant blackburn. Blackburn ya sour currant, shock currant shock. Terus habis itu blackcurrant-nya must have kayak fruity blackcurrant. Blackcurrant-nya dark side kayak blackcurrant syrup. Jadi ini beda lagi blackcurrant-nya. Bedanya gimana? Ini mirip sama must have, cuman must have overly sweet, this is overly sour. Jadi kalau ini lebih ke asamnya, must have lebih ke manis ya. Sama-sama asam, berarti mirip shock currant shock? Enggak. Shock currant shock asam, tapi asamnya in a sense of yang bukan blackcurrant sih, itu kayak currant aroma tapi yang asam, yang kayak candy gitu. Terus this is the pinnacle buat market Indonesia menurut gua, Marquisa. Marquisa ini passion fruit. Kenapa gue bilang pinnacle? Karena people are fighting for this. Kayak oke, blackburn real PF, oke, dark side dark passion, must have tropic juice. Tropic juice ada campuran pineapple ya. Terus habis itu apalagi passion fruit, Marquisa. Starline, passion fruit. Buat orang yang suka passion fruitnya yang over aroma, mungkin nggak di sini. Di brand lain lah, yang gue nggak harus sebutin brand apa, tapi brand yang dari tadi gue sebutin, Real PF, Dark Passion, Passion Fruit, Starline itu yang lebih suka overly aroma, yang aromanya kencang banget. Tapi ada juga orang yang suka Passion Fruit tapi nggak suka aromanya kencang, karena kalau aromanya kekencengan, gimana ngomongnya ya? Kadang pesing. Maksudnya aromanya tuh pesing ya, baunya tuh nggak enjoyable lah, baunya, bau aftertaste-nya, after notes-nya. Nah kalau ini yang paling subtle. You get the passion fruit, but not overly sweet. Kayak nggak dikasih gula lah, gitu. Sweet and sour taste of tropical pulp ya. Marquisa ini also good, but karena nggak over aroma, jadi mixnya agak beda lah cara mixnya daripada passion fruit yang lain. Karena passion fruit yang lain bisa jadi baseline, ini passion fruitnya kalau di mix nggak akan jadi baseline. Bakalan jadi mixture aja dari rasa tersebut gitu loh. For example, kayak misalkan gue bikin mango marquisa, falling star atau kayak rising star gitu, ripe mango sama passion fruit di mix, passion fruitnya bakalan ada di back end, kayak cuman ngebikin mangonya tambah aroma tropical aja. Terus habis itu grinder feijoa, ini grinder ini kayak feijoa cucumber kayaknya ya, nggak tahu sih. Tapi dari semuanya Saphir bawa, yang Saphir kita jual sekarang juga, gue paling gak doyan grinder. Gak tau orang-orang, tapi gue paling gak rekomen grinder. Why? Karena banyak feijoa yang enak di pasar. I think they're not fighting for it. So, I cannot say good things about this. Terus habis itu kiwi fruit. Rich kiwi aroma, its unique signature aftertaste. Subtle juga. Lebih bright daripada blackburn, tapi subtle juga. Not the best in the market juga. Ada kiwi lain yang better in the market, tapi mungkin kiwi fruitnya itu second best, third best. Kalau untuk mix, oke, karena nggak akan overpowering brand yang lain yang misalkan bikin apple kiwi atau strawberry kiwi. Lu mix pakai ini, oke, karena kiwi yang nomor satunya kayak, ya yang nomor satu kita sebut aja lah kiwi smoothie must have, itu overbearing ke aroma lain. Jadi whatever you put in the bowl, kalau lu mixnya nggak precise banget, ya kiwinya bakalan overpowering. Nah ini lavender tonic. Nah lavender tonic ini minuman soft bitterness of a tonic enhanced with wild lavender. Jadi aromanya aromatik lah. Mau coba lavendernya mungkin. Help, terserah lu. Kalau mau say hi, di sini jadi umbul-umbul. Orang ganteng ke belakang, nggak mau nongol. Yang mana nih? Yang ini. Oh. Tapi nggak tahu sih ini over atau nggak. Aman. Ini rasa apa nih, Wil? Lavender tonic. Agak gatel dikit. Lumayan bisa gatel. Lumayan. Tapi kalau buat lu, smooth sih. Rasanya smooth. Enggak, tapi rasanya toniknya bener kayak lavender tonic apa lavender doang yang lu rasain? Lebih ke lavender sih. Atau toniknya yang lebih toniknya dingin-dingin aja ya? Iya. Toniknya ada hintnya dia lah. Sebenarnya gue juga nggak tahu tonik tuh rasanya apa sih. Tonik tonik nggak ada rasanya sih. Feel, tonik tuh feel. Jadi susahnya tuh di sisa kalau misalkan yang something to feel kayak gini nih, yang kayak
ini kan nggak di feel gitu loh, cuman asap doang. Lo harus ngentot kalau mau feel. Feels like. Ini apa, Will? Ini rempah India. Waduh, berat nih. Berat nih. Tapi makanya tadi gue bilang this is surprisingly good karena nggak kayak rempah India yang pannya beneran. Pannya dari Afzal. Keras banget. Serius. Buat gue ya. Nah, ya berarti it works ya. Maksudnya bikin di funnel, bikin di Turkish beneran beda. Nggak kayak maksudnya ada beberapa brand kan yang dibikin di Turkish. Tapi wangi. Iya wangi. Wangi banget. Beneran. Aneh apa nggak wanginya? Bukan tipe gua sih. Gua nggak expect kayak nyedot. Ini rasanya kayak nyedot Dupa. aromaterapi. Iya, nyedot dupa. Nyedot Bener. dupa. Jadi kalau lo demen bau-bau dupa gitu, ya lo suka nih. Demen buka toko di Bali kali ya. Iya, nih bener. Bau Bali banget. Ini bau Bali banget. Kayak kalau lo ke airport Bali nih, langsung Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Om Santi Om Bandung. Tuh kan terakhir kita review konten tuh masih Jokowi loh, sekarang udah Prabowo loh. Nah, udah berubah loh. Siapa tahu Sisya makin duar gitu. Aduh. Oke lanjut. Siap Pak, thank you Pak. Makasih Pak. Makasih. Nah, yang ini enak juga tapi kebetulan gak gue coba. Yuzu Honey, gue udah nyobain Yuzu Honey. Sama juga, ini nggak ada di brand lain. Jadinya kalau misalkan ngomongin enak apa nggak enak, subjektif. Tapi karena gue udah nyobain Yuzu Honey dari brand lain, I think this is the best one. Out of nowhere aja soalnya kayak ada brand yang punya honey doang, ada yang punya yuzu doang. Kalau misalkan mixnya bener, manual bikinnya, ya lebih enak daripada yuzu honey-nya yang si Safir. Tapi katakan kalian home smoker, mau bikin yuzu honey, malas beli yuzunya, malas beli honey-nya, mau beli yang udah jadi. Kalau di compare, ada yuzu honey dari brand A, brand B, ya kalau misalkan ngomong the best, this is the best. Oke, terus banyak ya rasanya ya. Italian tiramisu. This is interesting. Karena kenapa? Karena gua nggak nemu tiramisu yang paling mirip sama tiramisu. Ini tiramisu ya bener-bener kayak tiramisu, exactly the thing, which is dessert susah di kopinya karena kayak tadi minuman yang tonik kayak gini, sama kayak dessert kayak cheesecake. Cheesecake tuh ya emang ada rasanya manis, gula, ada asinnya. Karena dessert kita tahu bikin cake pakai garam juga, meskipun pakai gula juga. Tapi sebenarnya yang kita rasain dari dessert tuh most of it adalah tekstur. Kita nggak akan dapet tekstur di Shisha. So Italian tiramisu meskipun nggak ada teksturnya, tapi you smell the coffee, you smell the biskuit, coffee biscuit, the bitterness, creamnya, lu rasain semuanya. Too bad gua sendirian, nggak mungkin bikin Shisha 30 terus habis itu gue sedotin satu. Jadi nggak sedot sekarang. Gue juga baru inget tadi, gue mikir kayak Indian stuff sama lavender tonic interesting ya buat di review. Tapi kalau misalkan ngomongin buat mulut gua nikmat sembari review, sebenarnya ya kayak gini-gini kayak tiramisu. Terus Sunny Peach, normal peach ya gimana ya? Ya normal, maksudnya gua nggak bisa bedain peach yang top banget sama peach yang peach tuh either normal sama kayak brand lain atau nggak ampas. Nah yang ini normal kayak brand lain, nggak ampas. Terus Bright Side nih kayak elderberry gitu, emang elderberry sih ini, tapi ada jasmine-nya. Dikit aja ini mix buat mix, bukan buat solo. Tapi nggak tahu ada orang mungkin yang suka solo kayak gini. Kalau cuman notes-nya kalau di smoke solo kayak apa ya? Kayak kuburan baru abis didatengin sih, maksudnya kita datang kan biasanya kuburan kasih bunga gitu-gitu kan, kasih apa sih namanya? Kalau kita ke kuburan ngelayat tuh apa? Bukan ngelayat, ngelayat ya, ke makam. Nyekar kayak nyekar kan kita kasih bunga-bunga kan gitu-gitu ya, kayak gitulah. But ya siapa tahu ada yang suka. Frustyle enak. Frustyle enak karena kaktus biasanya overbearing, ini subtle. Dan rasanya minuman, kayak kaktus drink aja lah, kayak Sprite tapi kaktus. Terus taruh ice cream. Nah, ini nggak ada di mana-mana. Mungkin kalau di vape di pots sudah gede. Taruh ice cream. They really nailed it. Cuman buat orang yang nggak cocoknya paling taruh ice cream buat orang yang nggak suka bitter sih, soalnya ada aftertaste bitternya. Jadi kalau misalkan terlalu bitter,
di mix sama yang creamy, sama yang manis aja kayak hazelnut, kayak yang Nutella tadi, di mix untuk lebih manis taruh ice creamnya. Atau nggak vanilla cream dari brand lain kan bisa juga, karena dia nggak ada vanilla cream. Crispy pear biasa juga, maksudnya ya pear pada normalnya, pada umumnya. Kalau gue paling doyan pear lemonade blackburn. Cuman crispy pear ini bisa dibikin mix untuk jadi minuman, karena notes-nya mirip sama teh-tehan gitulah, kayak lu bisa bikin mixologi yang pakai yang base-nya teh gitu dari crispy pear ini. Pumpkin Ruff. Nah, pumpkin Ruff juga sama, karena emang kayak specialized unique taste sih. Pumpkin Ruff ada di brand lain, cuman nggak ada yang pumpkin Ruff kayak gini. Pumpkin Ruff-nya beneran enak. Kayak pumpkin spice latte. Lu dapet spiciness-nya, dapet latte kayak coffee-nya, tapi base taste-nya ya pumpkin. Enak banget. Terus red berry sama juga, red berry di brand lain. Tapi ini red berry-nya atau red currant-nya ya enak. Lanjut waffle. Nah, waffles. Ini waffles-nya I cannot say anything more sih about this, karena ini exactly like waffles-nya Nash. Bedanya Nash lebih strong, ini lebih soft. So again, ini preferensi kalian lah, mau suka yang strong atau yang soft, tapi this is really good untuk waffle. Ada waffle lagi di brand lain, paling kayak Overdose baru keluar waffle, belum nyoba, belum ada di sini juga. Tapi ya nggak tahu ya, tapi mereka nulisin waffles. Kalau gue sih lebih mirip sama biskuit Tango di sini. Ya nyebut brand lah, biskuit Tango dibanding waffle-nya. Cuman mungkin emang gitu kali, coklat waffle yang dimaksudin. Good. Terus pineapple Fanta. Jadi pineapple as we know, yang lain-lain tuh pineapple tuh manis. Terus habis itu ada notes creamy-nya. Nah, ini pineapple-nya yang asem. Ntar gue cari dulu pineapple Fanta-nya di mana nih. Soalnya kenapa gue sadar ini pakai notes asem? Sebenarnya nggak asem, rasanya nggak asem, rasanya kayak tonic tapi pineapple tonic gitu loh. Cuman kenapa mediumnya ada 2? Ntar ya gue cari pineapple Fanta-nya dulu ya. Karena gue pengen nunjukin something ke kalian, kalau notes yang notes yang citrus itu yang asam, itu ada notes tersendiri lah, ada. Nah, ini bukan pineapple Fanta emang. Yang ini bukan pineapple Fanta, emang yuzu honey. Tapi kalau aroma yang citrus di shisha itu pasti kayak gini nih, kayak ke vakum gitu loh, kayak karena asam, acidic. Jadi dia nyedot tutupnya gitu, kayak makanya ini penyok ke dalam gini kan. Beda sama yang kayak berry gini kan, ini lurus nih, lempeng nih. Kalau lurus gini yang flush gini biasanya ya manis-manis. Kalau yang asam tuh pasti kesedot gini kayak acidic gitu. Nah, pineapple Fanta itu satu-satunya pineapple yang acidic. Jadi nggak beda lah sama pineapple yang lain. You won't find it anywhere else. So I cannot say it's good or bad. I just say it's different. But kalau lu tanya gue, opini gue ya it's good, it's nice. Mixnya aja yang paling nggak broad, variety mixnya nggak broad. Terus Rondo Rosie kalau mau tinju. Ini Rondo mint flavored candies, jadi cuma kayak cane mint tapi manis, kayak candy. Buat orang yang suka mint solo cocok banget ini Rondo. Kan ada aja tuh yang orang doyan suka Alpha Hair mint kan, solo nggak diapa-apain. Nah, ini cocok nih buat orang yang suka mint dong. Cream soda ada di brand lain, tapi yang baru masuk di Indonesia itu cream soda si Safir doang. So, kalau misalkan kalian gimana ya? Kalian bilang ini enak atau nggak bisa, karena kenapa di market di Indonesia nggak ada cuma ini doang, cream soda. Sweet, creamy, full of vanilla and enjoyment. Tapi vanilla notes-nya nggak terlalu bright. I'd say lu bisa enak baru nikmatin tuh kalau misalkan pakai tungku yang killer atau yang over aroma kayak Solaris gitu. Terus habis itu smoke solo. Kalau di mix juga enak, cuman mixnya harus bener lah. Yang kayak strawberry yang fresh atau berries yang fresh, jadi dapat sodanya, dapat krimnya juga. Grapefruit ini kita ada permasalahan sih sebenarnya. Permasalahan di dunia shisha ini, grapefruit tuh kita nggak menemukan grapefruit yang menggantikan grapefruit Alpha Hair. Kalau kalian pernah nyobain grapefruit Alpha Hair, jeruk Bali ya, bukan grape anggur ya.
karena banyak orang di Indonesia juga yang grapefruit tuh mikirnya anggur. Nah ini grapefruit itu satu-satunya yang mirip Alpha Hair. I'd say mirip Alpha Hair, bukan yang kayak something different. Kayak Dark Side grapefruit enak, tapi it's something different. Terus grapefruit apa lagi ya grapefruit yang enaknya? Susah nyari grapefruit enak, dan ini literally like Alpha Hair. Nggak literally like Alpha Hair, tapi the first 10 minutes Alpha Hair is better, karena Alpha Hair I don't know, it's just grapefruit Alpha Hair, it's just hits different. After 30 minutes karena Alpha Hair tembakaunya jelek atau muasalnya biasa aja dibanding tembakau yang top quality yang Rusia, US pakai, Jerman pakai. So obviously si grapefruit ini after 20 minutes it's gonna be number one lah, udah nggak number two lagi. Kalau yang lain let's say nggak usah number one, number two, yang lain tuh sama semua. Nah number top level grapefruit tuh cuman si Alpha Hair sama Saphir, let's say gitu. Tropic Mamba ini chewing gum, chewy candies. Bukan chewing gum, sorry, chewy candies. Kayak sugus, enak buat mix sama tropical, gue doyan banget. Kayak maksudnya kayak pineapple atau passion fruit di mix sama Tropic Mamba, really good. Terus nah ini yang belum masuk di Indo, yang nextnya bakal masuk matcha kokos. Matcha kokos tuh kayak matcha coconut matcha gitu, kayak minuman blend gitu. Terus habis itu Skittles juga belum masuk. Skittles saya kayak kebanyakan yang merah ya, jadinya manis, nggak terlalu asem, which I very much anticipated. Karena Skittles yang udah ada di sini tuh Skittlesnya Nash, which is the best Skittles that I ever tried. Gue nggak bisa bohong, makanya harus nyoba dulu ini gimana compare to Nash. Ada Skittles nomor 2 di sini, Deus ada Skittles, tapi Deus Skittles more like cola. Kayak cola, tahu Haribon cola permen? Nah, itu kayak lebih mirip Haribon cola permen. Jadi lebih asem gitu loh, bukan yang manis Skittles. Nah sama yang terakhir yang gue penasaran banget nih, real summer flavor rich watermelon aroma with soft taste of melon. Exo. Jadi gue nungguin ini Exo, gambarnya kayak es krim yang walls yang triko gitu, tau nggak lo, yang triko yang merah, kuning, hijau tuh. Wah itu zaman gue SD lari-lari ngejar-ngejar tuh lalit, ngejar-ngejar buat si triko itu tuh, kayak wow itu enak banget. Kayak meskipun itu gula doang, tapi that is really good gitu loh. Nah ini Exo, same shit. Gambarnya ya, but I haven't tried. So tunggu dropnya, ada 3-4 rasa lagi yang baru nanti Desember bakal drop. So very much anticipated lah. Guidelines-nya biasa karena ini tembakau yang versatile, jadi nggak susah. Heat for about 4-5 minutes, for coals 25 mm. Kalau lu pakai 26 3 charcoal, I don't think it's very much different with yang ya gua harapnya gua bikin review 2021, by this time 2024 gua harap orang-orang udah pada jago bikin ya. Jadi ini nggak susah, tembakaunya nggak kayak yang complicated gimana kayak Tangiers atau Dark Side yang daunnya gede-gede, atau Must Have yang daunnya kekecilan. Ini in between, in the middle. Jadinya kalau misalkan ngomong ini bikinnya mirip apa? Mirip Blackburn, mirip Hooligan Soft, Hooligan Hard beda. Yaudah sih itu aja. Jadi nggak susah bikinnya, gampang banget. Terus rasanya interesting. Yang nggak ada cuman mentol. Mentolnya ada Kenmin, tapi yang ngomongin Freeze, Frosty, Supernova nggak ada. So you still can check out yang Supernova, Frosty, Freeze di brand lain, Iceberg di brand lain. Tapi mixnya bisa ke Saphir. Terus untuk harganya bakalan sama yang udah ada, jadi bukan ada price grid baru. You can check it out in our Tokopedia, linknya under below. And then that's all from me. Terus habis itu longevity, terakhir longevity, kita udah ngomong dari tadi, gue nggak tahu berapa lama ini, 40 menit ya, 40 menit somewhere 40 minutes. Charcoalnya masih yang ini kan, gue malah tadi gue naikin, jadi gue nggak ganti charcoal, masih tahan. Ini bukan gara-gara charcoalnya bagus ya, tapi gara-gara tobakonya emang a bit heat sensitive, tapi in a good way. Heat sensitive-nya bukan yang
kayak Spectrum gitu langsung gosong atau apa segala macam, kayak dropping down, naik turun gitu heat sensitif. Kalau ini heat sensitifnya pas first bikin, bukan heat sensitif sih sebenarnya menurut gue, cepet jadinya. Jadi lu waiting time-nya tuh lebih cepet bikin Sapphire, waiting time untuk bikinnya. Terus habis itu ya, apalagi yang home use yang susah, yang bukan susah, males ganti bara, ya good for home use buat orang-orang yang males bikin ribet juga, karena rasanya juga unik-unik. Oke, that's all from me, that's all from us untuk video kali ini. I'm very sorry 1 tahun hilang karena kita buka Gunawarman. It was big headache, and then we have a lot of upcoming projects as well. See you on the next video. Yeah, let's keep it going lah. Hopefully I will find more time here in YouTube, and hopefully next there is some other people that can review the products other than me. Tapi ya, very sorry, and see you next year. Enggak. See you next time.